Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dwi Ermawati, biasa dipanggil Erma, NPM 722412435. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musyarrofa, NPM 722412443 dari kelompok 4 Hukum Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsin Nurdarori, bisa dipanggil Ori, NPM 722412429. Perkenalkan, nama saya Insan Takwim, bisa dipanggil dengan Insan atau Takwim, NPM 722412438. Pengertian penegakan hukum lingkungan. Terminologi penegakan hukum lingkungan dalam literatur hukum lingkungan berbahasa Inggris dikenal dengan istilah Environmental Law Enforcement atau Enforcement of Environmental Law, dan pada kepustakaan Belanda disebut dengan Handhaving van Miljoenrecht. Penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan dengan 3 aspek, yaitu penegakan hukum lingkungan administratif, penegakan hukum lingkungan kepidanaan, dan penegakan hukum lingkungan keperdataan. Sesuai dengan fokus permasalahan yang ditegakkan atau diketengahkan, maka dalam konteks penegakan hukum lingkungan ini adalah fokus pada penegakan hukum lingkungan administratif. Terdapatnya pembidangan penegakan hukum lingkungan dalam 3 rumpun hukum tersebut merupakan konsekuensi logis dari kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional. Penegakan lingkungan atau penegakan hukum lingkungan menurut para ahli, salah satunya menurut A. Hamzah, penegakan hukum adalah merupakan suatu pengawasan dan penerapan atau dengan ancaman penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai suatu penataan, maksudnya untuk mencapai suatu penaatan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan berlaku untuk individu. Hamzah mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan adalah merupakan bagian dari mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan, yang urutannya sebagai berikut. 1. Perundang-undangan. 2. Penentuan standar. 3. Pemberian izin. 4. Penerapan. 5. Penegakan hukum. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dikaji berdasarkan pada substansi peraturan perundang-undangan, aparatur penegak hukum, dan kesadaran masyarakat yang terkena pengaturan atau hukum. Lemahnya perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan lingkungan terprediksi akan dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan. Kemampuan aparatur penegak hukum lingkungan disinyalir belum banyak mengalami kemajuan. Bahkan terdapat pihak yang tidak mengerti siapakah yang dimaksud dengan aparatur penegak hukum lingkungan. Kesadaran hukum lingkungan masyarakat juga masih kurang. Dan terdapat kekeliruan persepsi bahwa setiap kasus lingkungan harus selalu dilaporkan dan berakhir dengan putusan pengadilan. Apabila mencermati secara komprehensif terhadap pandangan tersebut, maka pada dasarnya aparatur penegak hukum pada umumnya dikualifikasi terdiri atas pejabat penyelenggara
dari sebuah institusi kehakiman yang di dalamnya terdiri dari unsur hakim maupun pegawai lembaga pemasyarakatan, kejaksaan yang terdiri dari jaksa atau penuntut umum, kepolisian, dan kepengacaraan atau pengacara atau penasihat hukum. Aparatur penegak hukum sekedar meliputi hakim, jaksa, polisi, maupun pengacara. Siti Sundari Rangkuti mengatakan bahwa dalam konteks penegakan hukum lingkungan yang melibatkan ketiga aspek hukum, yaitu hukum administrasi, pidana, dan perdata, niscaya aparatur penegak hukum lingkungan tidak hanya mencakup hakim, polisi, jasa atau penuntut umum, dan pengacara atau penasehat hukum. Pada lazimnya, aparatur penegak hukum lingkungan dikategorisasikan sebagai polisi, jaksa, hakim, pejabat atau instansi yang berwenang memberi izin, dan penasihat hukum atau pengacara. Penerapan saksi administrasi. Salah satu instrumen atur dan awasi yang sangat penting dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup adalah penjatuhan saksi administrasi. Penerapan sanksi administrasi adalah merupakan konsekuensi lanjutan dan tindakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan sanksi administrasi merupakan bagian integral dari penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administrasi lingkungan. Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administrasi lingkungan bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula sebelum ada pelanggaran. Oleh karena itu, fokus dari penerapan sanksi administratif adalah perbuatannya, sedangkan sanksi dari hukum pidana adalah orangnya atau pelakunya. Penerapan sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental, pengendalian perbuatan terlarang, dan ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar. Dalam konsep hukum administrasi, terdapat beberapa jenis sanksi administrasi sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administratif, yaitu paksaan pemerintah atau tindakan paksa. B. Uang paksa atau penutupan tempat usaha. D. Penghentian kegiatan mesin perusahaan. E. Perbuatan pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan, pemerintahan, penutupan, dan uang paksa. Sedangkan di Belanda, ketentuan sanksi administrasi pertama-tama dapat ditemukan dan di ketentuan pasal 189 ayat 2. Hal ini tercermin dengan memungkinkannya pihak ketiga yang berkepentingan terhadap pengelolaan lingkungan hidup untuk mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah provisi. Dari ketentuan ini menunjukkan adanya kontrol sosial. Oleh karena itu, pejabat yang berwenang harus secara serius melaksanakan permohonan pihak kedua untuk menciptakan iklim penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum lingkungan keperdataan. 1. Kedudukan hukum perdata dalam hukum lingkungan. 2. Tanggung jawab perdata lingkungan.
3. Strict liability dan kegunaannya. Kedudukan hukum perdata dalam hukuman lingkungan. Penegakan hukum lingkungan dalam konteks keperdataan adalah berkaitan dengan perangkat-perangkat hukum yang mengatur hubungan-hubungan privat atau pribadi antar sesama warga masyarakat. Berbagai penegasan mengenai hak-hak keperdataan ditetapkan dalam hukum lingkungan. Misalnya, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk melakukan usaha atau aktivitas untuk kehidupannya, hak untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan, hak untuk menjalankan partisipasi atau peran serta, hak untuk memiliki eksistensi seperti hak masyarakat hukum adat untuk diakui dan sebagainya. Hubungan perdata menyangkut banyak hal di dalam hukum lingkungan, yakni berkaitan dengan sistem hubungan perdata antar sesama warga masyarakat, misalnya hukum adat atau kebiasaan, hukum perdata nasional, atau hukum perdata internasional. Dalam konteks hukum adat, masyarakat hukum adat yang berada di hutan misalnya memandang bahwa hutan adalah milik mereka dengan dasar warisan nenek moyang secara turun-menurun. Tetapi negara memandangnya sebagai milik negara, dan hak masyarakat di hutan ada jika sudah diberikan oleh negara. Hubungan perdata yang demikian itu adalah merupakan bagian dari lingkup hukum lingkungan yang sudah berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hubungan perdata dalam konteks hukum lingkungan tidak saja dikuasai oleh hukum antar pribadi, hukum keluarga, hukum adat atau kebiasaan, dan hukum-hukum ekonomi seperti hukum dagang, hukum perbankan, hukum pasar modal, hukum agraria, dan sebagainya. Tanggung jawab perdata lingkungan. Salah satu aspek berkaitan dengan keperdataan dalam hukum lingkungan adalah mengenai pertanggungjawaban ganti rugi. Ganti rugi dalam lingkungan adalah merupakan sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab mengenai timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh perbuatan seseorang. Tanggung jawab lingkungan adalah merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak untuk memikul tanggung jawab kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Strict liability dan kegunaannya. Prinsip pertanggungjawaban mutlak atau strict liability merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum yang telah berkembang sejak lama yang berawal dari sebuah kasus di Inggris yaitu Rylance versus Fletcher tahun 1868. Dalam kasus ini, pengadilan tingkat kasasi di Inggris melahirkan suatu kriteria yang menentukan bahwa suatu kegiatan atau penggunaan sumber daya dapat dikenai strict liability jika penggunaan tersebut bersifat non-natural atau di luar kelaziman atau tidak seperti biasanya. Pertanggungjawaban hukum konvensional selama ini menganut asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Artinya bahwa tidak seorang pun dapat dikenai tanggung jawab jika pada dirinya tidak terdapat unsur-unsur kesalahan. Dalam kasus lingkungan, doktrin tersebut akan melahirkan kendala bagi penegakan hukum di pengadilan karena doktrin ini tidak mampu mengantisipasi secara efektif dampak dari kegiatan industri modern yang mengandung resiko potensial. Indonesia mengakui strict liability dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Kepres Nomor 18 Tahun 1979 tentang ratifikasi Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran, dan UU PLH. Strict liability juga dibahas dan dicantumkan dalam RUU Perlindungan Konsumen oleh Tim Reformasi Hukum Departemen Kehakiman RI. Dalam strict liability, beban pembuktian tentang hubungan sebab akibat umumnya terletak di pundak yang mendalilkan adanya kerugian. Beban pembuktian pada penggugat ini sejalan dengan pasal
163 HIR dan 1865 BW yang berbunyi, barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Dengan demikian, apabila pemerintah dan DPR memiliki kehendak politik meringankan beban masyarakat korban yang pada umumnya secara sosial, politik, dan ekonomi lemah, maka di samping pengakuan strict liability, juga mengatur secara tegas beban pembuktian terbalik. Pengaturan beban pembuktian terbalik yang diatur dalam undang-undang tersendiri, misalnya Undang-Undang Bahan Berbahaya dan Beracun, berlaku sebagai lex specialis, sedangkan Pasal 163 HIR dan 1865 BW merupakan lex generalis. Apabila strict liability dan pembuktian terbalik dijamin secara eksplisit oleh suatu undang-undang, maka beban masyarakat korban akan menjadi ringan karena 1. Dibebaskan dari pembuktian unsur fault. 2. Dipindahkan beban pembuktian tentang causal link kepada tergugat. Izin-izin yang berkaitan dengan pengendalian dampak lingkungan seperti halnya izin HO atau ordonansi gangguan dan izin pembuangan limbah cair sampai dengan saat ini belum didaya gunakan sebagai alat pengendalian pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Menurut hasil studi Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan EMDI 1991, pada umumnya izin-izin HO yang diterbitkan ternyata tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang kegiatan pemantauan yang harus dilakukan oleh pemegang izin HO, self-monitoring. Dan dalam prakteknya persyaratan-persyaratan dalam izin sifatnya sangat umum. Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa pada umumnya instansi-instansi pemberi izin tidak memiliki kegiatan pengawasan dan pemantauan yang terencana dan terprogram dengan baik. Kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pemantauan baru dilakukan setelah timbul keluhan dari masyarakat tentang adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pemidanaan dan penerapan sanksi pidana. Tujuan utama yang hendak dicapai dalam pemidanaan terhadap delik lingkungan adalah untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang. 2. Mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. 3. Penyelesaian yuridis yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi aparatur penegak hukum lingkungan kepidana terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. 4. Solusi konflik norma hukum dalam penegakan hukum lingkungan kepidanaan niscaya diterapkan case by case. Perumusan dan kualifikasi delik lingkungan. Di Indonesia, hukum pidana secara pokok dan umum bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah diberlakukan pada ratusan tahun sejak zaman kolonial hingga pada masa kini. Peranata hukum pidana yang terbuat secara kodifikasi ini membuat berbagai pengaturan pidana dari segala aspek, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan aspek lingkungan. Dalam beberapa ketentuan KUHP diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tetapi apabila menyimak betapa besarnya perkembangan zaman, jika hanya mengandalkan pada ketentuan KUHP sebagai instrumen penegakan hukum pidana lingkungan, tentu tidak akan memenuhi dan efektif. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya berbagai perkembangan, khususnya di bidang iptek, industri, ekonomi, informasi, keterbukaan, atau globalisasi, telah membawa pengaruh besar kepada masalah lingkungan dan sumber daya alam dan selanjutnya menjadi tantangan besar bagi hukum lingkungan. Menurut Siti Sundari Rangkuti, menyatakan bahwa merumuskan delik lingkungan adalah tidak dapat dianggap mudah. Marjono Rokso Diputro menyatakan bahwa perumusan yang terpaksa bersifat umum, kurang tegas dan terinci akan mengandung bahaya bahwa ketentuan pidana yang perumusan umum itu akan dapat menghilangkan makna asas legalitas. Bagaimana caranya hakim menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam delik lingkungan atau tidak?
Dalam perumusan delik lingkungan dapat diselesaikan dengan memahami secara komprehensif terhadap makna yuridis terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan serta rumusan ketentuan sanksi pidana. Dengan kata lain bahwa perumusan terhadap delik lingkungan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang PPLH memiliki dua elemen dasar, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Kedua elemen ini dapat digunakan sebagai pedoman pengkualifikasian delik lingkungan sebagai delik material dan delik formal. Delik material berorientasi pada akibat konstitutifnya, sedangkan delik formal menekankan pada perbuatannya. Pembuktian dan kasualitas. 4 aspek substansial dalam pembuktian yaitu lingkungan pembuktian, the omvang van het bewijs, beban pembuktian, the bewijslast, alat-alat pembuktian, the bewijsmiddelen, dan penilaian pembuktian, the bewijswaardering. Di Indonesia, pembuktian dalam mekanisme peradilan delik lingkungan adalah merupakan satu hal yang fundamental dan sedasar dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok urusan kehakiman, selanjutnya disingkat Undang-Undang Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1918 tentang hukum acara pidana yang lazim dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sejak tanggal 21 Agustus 1999, Undang-Undang Kehakiman kemudian mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Kehakiman. Undang-Undang Kehakiman ini kemudian berubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Kehakiman. Adapun alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang dan pasal 183 KUHP dalam hukum acara telah diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa, hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.